Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Astina Diana dari kelas MN22I. Di sini saya akan menjelaskan dampak krisis keuangan global akibat wabah penyakit terhadap perbankan di Indonesia. Yang dimana kita ketahui pada tahun 2019 silam, seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19, yang dimana COVID-19 ini masuk ke bangsa Indonesia pada tahun 2020. Nah, ternyata pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor perbankan di Indonesia. Wabah penyakit ini tidak hanya memicu gangguan kesehatan publik secara global, tetapi juga memicu ketidakstabilan ekonomi yang luas. Ada beberapa dampak utama dari pandemi COVID-19 ini terhadap sektor perbankan di Indonesia. Yang pertama yaitu kenaikan tingkat non-performing loan atau NPL, di mana terdapat penurunan daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas masyarakat, sehingga banyak debitur kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayarannya karena beberapa sektor atau usaha yang mereka jalani terdapat kemacetan atau usahanya mati. Kemudian penutupan usaha, banyak usaha terutama usaha kecil dan menengah terpaksa tutup akibat pembatasan aktivitas. Hal ini meningkatkan resiko kredit macet. Kemudian kedua, penurunan likuiditas, di mana penarikan dana nasabah cenderung menarik dana simpanannya untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau mengurangi resiko. Nah, kemudian juga berkurangnya penyaluran kredit karena meningkatnya resiko kredit macet, bank menjadi lebih selektif dalam penyaluran kredit. Kemudian upaya yang kedua yaitu program restrukturisasi kredit, yaitu memberikan kemudahan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi kredit seperti perpanjangan waktu, penurunan angsuran, atau konversi menjadi kredit tanpa bunga. Yang ketiga yaitu injeksi likuiditas, yang dimana menyediakan likuiditas yang cukup bagi perbankan melalui berbagai instrumen seperti fasilitas repurchase agreement atau repo dan lelang surat berharga. Dan upaya yang terakhir yaitu penyertaan modal negara, yang dimana melakukan penyertaan modal negara ke bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan. Kemudian dampak yang ketiga yaitu pelemahan kualitas aset, yang dimana terdapat penurunan nilai aset agunan seperti properti dan aset lainnya yang digunakan sebagai agunan kredit cenderung menurun akibat melambatnya aktivitas ekonomi. Dampak yang keempat yaitu peningkatan biaya operasional, di mana pengeluaran untuk protokol kesehatan, bank harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menerapkan protokol kesehatan di kantor dan di cabang. Dan biaya teknologi, penggunaan teknologi digital untuk layanan perbankan meningkat yang memerlukan investasi tambahan. Yang kelima yaitu ketidakpastian regulasi, yang dimana terdapat perubahan kebijakan moneter. Bank sentral biasanya melakukan pelonggaran kebijakan moneter untuk merangsang ekonomi. Namun, hal ini dapat berdampak pada profitabilitas bank. Yang kedua yaitu peraturan terkait restrukturasi kredit. Pemerintah sering mengeluarkan peraturan untuk meringankan beban debitur yang dapat mempengaruhi kinerja bank. Nah, kemudian bagaimana sih upaya pemerintah dan juga Bank Indonesia untuk menangani atau mengatasi dampak dari krisis pandemi COVID-19 ini? Ada beberapa cara atau kerjasama antara pemerintah dan juga Bank Indonesia untuk melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dampak krisis pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu relaksasi kebijakan makroprudensial, yang dimana memberikan kelonggaran terhadap rasio kecukupan modal, rasio loan to deposit ratio atau LDR, dan ketentuan lainnya untuk mendukung penyaluran kredit. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari wabah penyakit COVID-19 ini diantaranya yaitu pentingnya untuk menjaga ketahanan sistem keuangan, yang dimana yang pertama itu pentingnya diversifikasi resiko, di mana bank perlu melakukan diversifikasi portofolio kredit untuk mengurangi resiko konsentrasi pada sektor tertentu. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas manajemen risiko, yang dimana bank perlu memiliki sistem manajemen risiko yang kuat untuk mengantisipasi berbagai jenis risiko termasuk risiko pandemi. Yang ketiga yaitu penguatan kerjasama antara pemerintah, bank sentral, dan industri perbankan. Kolaborasi yang erat diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, kemudian kesimpulannya,
Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor perbankan di Indonesia. Meskipun tantangan masih banyak, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia serta adaptasi yang dilakukan oleh perbankan diharapkan dapat membantu memulihkan sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.